Selamat pagi Bu Henny, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Pak Gigi, dan juga selamat pagi Ibu Dr. Hewan Endang Purwanti Adikarti sebagai pembawa presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan presentasi dari Ibu Dr. Hewan Endang Purwanti mengenai optimalisasi pemeliharaan DOC di kandang brooder. Kepada Ibu Endang, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Lois. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur hari ini kita diberikan cuaca yang cerah. Eh, Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan optimalisasi pemeliharaan DOC di kandang brooder. Kita mulai dengan ada pengertian adalah kandang brooder adalah kandang tempat pemeliharaan DOC sampai umur 14 hari. Biasanya untuk broiler, kemudian 21 hari atau 25 hari untuk layer. Pemeliharaan DOC dalam brooder ditujukan sebagai pengganti perawatan yang secara alami dilakukan oleh induk ayam. Masa pemeliharaan dalam brooder waktunya pendek, tapi sangat strategis karena anak ayam masih sensitif terhadap lingkungan. Masa brooding dapat menjadi penentu ke depan kualitas anak ayam untuk pertumbuhan dan di masa produksinya. Masa di kandang brooder adalah masa pertumbuhan dari organ, yaitu perbanyakan sel, pertumbuhan dari saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan sistem imunitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kandang brooder adalah biosecurity dari kandang brooder itu, kemudian temperatur DOC dan lingkungannya, sirkulasi udara dan suplai oksigen, kelembapan udara, kondisi liter dan alas brooder, juga ketersediaan akses terhadap pakan dan akses terhadap air minum, kemudian pencahayaannya, pemberian vitamin dan obat dan vaksin. Biosecurity pada kandang brooder. Kandang brooder harus bebas dari kontaminasi agen penyakit, yaitu dengan dilakukan pembersihan sisa liter dan kotoran dari feses dari yang pemeliharaan sebelumnya. Kemudian telah dilakukan pencucian dan desinfeksi kandang dan peralatan. Juga telah dilakukan istirahat kandang minimal 2 minggu. Dilakukan pemasangan tirai untuk luar dan dalam untuk menjaga temperatur dan mencegah masuknya hama di burung atau serangga dan kontaminasi agen penyakit dari luar. Penyekatan atau cigat itu untuk membagi ruangan dan penyesuaian kepadatan jumlah DOC. Temperatur lingkungan brooder, DOC dalam brooder memerlukan bantuan penghangat tubuh yang secara alami sebetulnya harus dilakukan oleh induk ayam dengan cara memerami anak-anaknya. Pertumbuhan bulu primer pada DOC belum sempurna. Dan sistem pengaturan suhu tubuh atau body thermoregulator juga belum sempurna. Energi metabolisme DOC ditujukan untuk kecepatan pertumbuhan serta membangun kesempurnaan organ tubuh. Alat pemanas di dalam brooder harus disetting agar selalu stabil, merata, dan pada temperatur optimal, yaitu antara 28 sampai 35 derajat Celcius. Alat pemanas diletakkan tersebar pada beberapa titik agar penghangatan udara merata atau bisa di tengah dari jiggatnya itu. Alat pemanas brooder harus sudah dinyalakan sebelum chicken agar lantai kandang, liter, dan alas brooder sudah hangat ketika DOC masuk. Alat pemanas dengan energi dari gas atau LPG bisa dari batu bara, listrik, atau arang kayu bakar. Alat pemanas dengan LPG ini mudah didapat dan simple, juga praktis penggunaannya. Sedangkan batu bara, listrik, atau arang kayu bakar. Kalau listrik itu biasanya biayanya terlalu mahal, sedangkan arang atau kayu bakar panasnya sulit dikendalikan. Pemasangan tirai luar dan tirai dalam untuk menjaga dan mengatur stabilitas temperatur dalam brooder. Alat pemanas dinyalakan terus siang dan malam selama 2 hari pertama. Kemudian untuk hari berikutnya, tergantung cuaca dan kondisi lingkungan, alat pemanas dapat dinyalakan pada sore hari sampai pagi.
mulai umur 14 hari biasanya untuk broiler atau 21 sampai 25 hari. Pada layer sudah tidak memerlukan alat pemanas lagi. Tapi itu tergantung juga dari situasi dan kondisi yang ada secara faktual. Selain itu perlu dilihat juga gendala anak ayam bila bergerombol, maka temperatur perlu dinaikkan karena itu biasanya indikasi dia terlalu kedinginan ya. Kemudian kalau jika anak ayam berpencar terlalu panas, maka alat pemanas perlu dikecilkan. DOC memerlukan suplai udara yang bersih untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Suplai dan sirkulasi udara diperlukan juga untuk mengeluarkan CO2 dan gas amonia dari liter dan alat pudar. Udara tidak boleh terkontaminasi oleh gas atau asap buangan dari sisa pembakaran alat pemanas, misalnya batu bara atau arang kayu bakar. Kalau dengan LPG biasanya tidak ada ya, mungkin atau listrik. Pengaturan suplai dan sirkulasi udara dapat dilakukan dengan memberikan ventilasi di bagian atas dinding kandang dan atau menaik turunkan tirai luar atau dalam sekaligus untuk mengatur temperatur udara. Nah, untuk kelembapan udara dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya hujan, pasti dingin dan lembab ya. Kalau kemarau, kering dan terlalu panas. Eh, juga dipengaruhi oleh kondisi liter yang basah. Pengembunan yang terbentuk di layar atau tirai kandang harus dijaga agar udara dan liter tidak lembab. Pemanasan dan sirkulasi udara yang baik akan menjaga udara tidak lembab. Kondisi liter, alas kandang dan alas buder harus rata. Alas kandang harus rata, tidak bolong-bolong, datar atau tidak miring dan tidak basah atau lembab. Kemudian liter harus baru, bersih dan kering, tak bebas kontaminasi penyakit. Liter biasanya terbuat dari sekam atau eh, gergaji ya, tai gergaji kayu. Bila perlu, liter dilakukan desinfeksi untuk menghilangkan penyakit dan kutu. Di atas liter dilapisi dengan alas brooder seperti misalnya kertas koran atau kertas kertas yang coklat itu yang seperti kertas roti yang tebal agak tebal. Kemudian di sekitar tempat air minum dan tempat pakan. Bila alas Buddha sudah mulai lembab atau basah harus segera diganti dengan yang baru. Ketersediaan akses pakan dan air minum, tempat pakan dan tempat air minum harus disediakan di beberapa titik agar mudah terjangkau dan tidak saling berebut. Bentuk tempat pakan harus datar agar anak ayam dapat mengakses pakan dengan mudah. Air minum harus bersih dan bebas dari kontaminasi kuman penyakit. Pada hari pertama di brooder, anak ayam biasanya diberi air minum yang dilengkapi vitamin, elektrolit, dan sumber energi. Pencahayaan setiap hari diperlukan selama 20-24 jam. Ini untuk mendorong aktivitas DOC makan dan minum serta bergerak dengan normal. Memicu sekresi hormon metabolisme pada tubuh. Seiring pertumbuhan DOC, waktu pencahayaan dapat dikurangi 2 jam setiap minggunya. Pemberian vitamin, obat, dan vaksin. Pada di brooding, pada masa di brooding adalah masa kritis pertumbuhan DOC. Karena alat pencernaan, pernafasan, dan organ tubuh belum sempurna. Dan ini adalah masa penyerapan kuning telur dan antibodi materna. Kekebalan tubuh juga masih rendah dan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu perlu disupport dengan pemberian vitamin, obat, dan vaksin. Dan ini adalah obat dan vaksin yang biasanya diberikan pada masa brooding. Beberapa vitamin dan prebiotik yang dapat diberikan adalah kami anjurkan dari produk-produk dari yang didistribusikan oleh PT Swadaici adalah multivitamin yang asam amino yaitu metabolase. Ini bisa dipakai pada waktu DOC baru datang, akan menggantikan energi atau selama dalam perjalanan hingga tiba di tempat. Kemudian juga dapat diberikan multivit B kompleks untuk menambah nafsu makannya dan juga untuk eh, metabolisme pada tubuh. Kemudian bisa diberikan vitamin E, yaitu Solevit FE. Ini biasanya untuk membantu meningkatkan kekebalan pada waktu diberikan vaksinasi. Kemudian juga bisa diberikan Oregostim. Dengan obat antibiotik atau mikospeton hanya diberikan berdasarkan hasil diagnosa untuk mencegah hasil diagnosa, misalnya DOC dalam kondisi
kurang sehat. Karena itu untuk mencegah supaya tidak resisten. Beberapa vaksin yang bisa kita berikan pada masa brooding itu adalah vaksin koksi, yaitu Livaco, kemudian vaksin NDIB atau Biovac LFH, kemudian bisa juga kita bantu kekuatannya dengan vaksin NDIB Kill atau Olvac, atau bisa juga dengan vaksin ND Kill, vaksin Olvac. Kemudian bisa kita berikan juga vaksin Gumboro Live, Ivovac ST, dan Gumboro Kill, itu Olvac B plus G. Vaksinasi dilakukan sesuai program dan berdasarkan sejarah penyakit serta situasi penyakit di sekitar atau wilayah tersebut. Saat yang paling kritis pada layer memasuki umur 21 hari dan vaksinasi gumboro, pasca vaksinasi gumboro kedua. Jadi kalau misalnya ayam pada umur-umur itu dia aman, maka dipastikan dia juga akan aman di umur-umur yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Semoga dapat memberi informasi tambahan untuk Bapak Ibu untuk dalam melaksanakan kerjaannya mendampingi peternak di lapangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Louis sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Endang atas presentasinya mengenai optimalisasi pemeliharaan DOC di kandang brooder ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, boleh. Saya persilakan ruang diskusinya saya buka. Izin tanya Bu. Baik Pak Zikri, silakan Bu Endang agar nanti bisa langsung dijawab. Ya, izin Bu, saya Zikri dari wilayah Banten. Nah, izin Bu mau tanya, apa kerugian paling besar yang akan terjadi apabila masa broodingnya itu gagal gitu? Misalnya bisa dibilang kayak bukan bukan cuma kayak salah dikit, misalnya kayak eh, gagal gitu, misalnya DOC itu kurang maksimal lah untuk masa broodernya. Nah, itu kemungkinan paling besar yang terjadi itu apa, yang kerugian paling besar yang bakal terjadi untuk masa produksinya itu. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jikri atas pertanyaannya. Semoga ini. Jadi kalau misalnya kita sudah persiapan, sudah sempurna, sudah baik biosecurity maupun kondisi broodingnya sudah kita siapkan dengan baik, tapi masih terjadi juga kegagalan, itu bisa kita runut ulang. Apakah persiapan-persiapan yang kita lakukan sudah sempurna? Misalnya apakah dia kering kandangnya sudah cukup? Karena banyak juga di lapangan terjadi karena mungkin DOC susah ditepak dapatnya atau agak sukar. Jadi kadang-kadang masa kering kandang itu, mohon maaf, masa istirahat kandang itu tidak cukup. Kemudian juga pemberian desinfeksi dan pembersihannya itu juga tidak kurang sempurna. Jadi biasanya terjadi kegagalan pada masa brooding itu. Nah, itu biasanya terjadilah penyakit atau kasus penyakit ya Pak ya. Misalnya terkena virus. Kalau misalnya terkena penyakit yang karena kuman saja, kita bisa berikan antibiotik. Nah, mungkin di situ akan terjadi karena masa pemberian vaksin juga padat, mungkin di situ akan terjadi kemunduran dari umur-umur penggunaan vaksin itu. Nah, itu juga biasanya bisa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kita memang harus berhati-hati eh, dalam 23 minggu pertama dari umur si ayam ini. Biasanya itu akan, kalau misalnya sudah terjadi penyakit, ya memang ayam itu akan mengalami kemunduran ya dalam pertumbuhannya. Bahkan mungkin akan ada kematian, jadi akan ada pengurangan populasi. Atau misalnya populasi yang sisa pun juga tidak sebaik kalau ayam yang mulus dalam broodingnya. Oleh karena itu, masa brooding ini adalah masa yang penting, istilahnya seperti kalau manusia kita benar-benar punya bayi gitu. Jadi harus kalau bisa sih setiap berapa jam sekali si penunggu itu harus mengontrol, mengetahui kenyamanan ayamnya, apakah dia dalam kondisi
kepanasan, terengah-engah, panting dan sebagainya itu harus cepat diatasi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih berat lagi. Jadi seperti yang tadi di awal itu kami sebutkan, kalau masa brooding ini adalah masa penentuan kalau dia nanti ada untuk kepentingan dia pada waktu produksinya ya Pak ya. Kalau masa broodingnya bagus, nanti produksi juga akan bagus. Mungkin begitu Pak Jikri. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya dan Bu Endang atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi pertanyaan atau tambahannya? Baik, Pak Makmur silakan. Bu Endang, selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bang Amor. Saya cuma sedikit aja nanya ini yang mungkin kelihatannya sepele tapi menurut saya agak penting juga ya, yaitu masalah masa brooding itu yang tepat itu berapa lama dan di suhu berapa biasanya rata-rata pada saat malam hari gitu. Terima kasih, gitu aja Bu Endang. Baik Pak Makmur, akan coba saya jawab. Masa brooding ini pada broiler dan layer agak berbeda. Misalnya karena broiler itu diharapkan dia pertumbuhannya lebih cepat gemuk, lebih cepat tumbuh bulu-bulu itunya primernya. Jadi biasanya pada 14 hari itu sudah selesai. Tapi kita juga harus lihat kondisi ya, maksudnya dia tidak ada penyakit dalam masa itu. Ya, sehingga pemanasannya tidak perlu diperpanjang, biasanya 14 hari sudah bebas, sudah bisa diselesaikan. Kalau pada layer, karena dia pertumbuhannya juga lebih panjang, lebih lambat, jadi dia biasanya di umur 21, kalau yang aman-aman saja di 21 sudah selesai, atau sampai 25 biasanya juga bisa. Tapi biasanya ada beberapa, misalnya musim dingin, hujan ya, yang dingin ya, kadang kita perpanjang, atau misalnya pada umur segitu tuh ada outbreak suatu penyakit, biasanya kita perpanjang juga broodingnya dengan pemanasnya. Nah, pemanasnya biasanya itu pada hari pertama itu, 2 hari pertama itu full ya, full, tirai juga tidak dibuka. Jadi pemanasan full dari 24 jam selama 2 hari pertama itu. Itu dengan suhu biasanya sekitar 28 sampai 35 derajat. Biasanya sampai di sudut-sudut atau pinggir brooding tuh kalau bisa 28 derajat Celcius. Kalau di tengah biasanya pas di pemanasnya itu sekitar 35-an ya. Nah, nanti kalau sudah selesai dari 2 hari itu, di hari ketiga dan seterusnya itu tidak perlu 24 jam lagi, tapi bisa dimulai dari sore hari sampai pagi dengan suhu mulai dikurangin ya, misalnya menjadi dari 35 menjadi 34, terus kemudian berikutnya menjadi 31, sampai di hari ke-7, sesudah 8 hari itu bisa sekitar antara 27-28 derajat Celcius sampai dia selesai gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Endang. Cukup. Ya, sama-sama Pak Mahmud, semoga bisa membantu. Ya, amin. Baik, terima kasih Pak Makmur. Bapak Ibu mungkin masih ada lagi pertanyaannya? Saya Bu Luis. Siap. Pak Rahmanto ya tadi? Iya Bu. Oke, silakan Pak Rahmanto. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang atas presentasinya. Baik, Pak. Saya ingin menanyakan, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, mungkin yang masalah tadi Bu Endang jelaskan brooding hanya 2 hari 24 jam. Itu sebenarnya hari ketiga masih full Bu. 3 minggu. Karena kalau seandainya nggak langsung full, cuma diturunkan suhunya. Itu aja kalau menurut saya sih, karena kalau saat nggak dikasih lampu, nanti sore hari aja ayamnya kedinginan, cuma diturunkan derajatnya tapi masih full. Dia punya pemanas. Menurut saya sih begitu Bu. 2 hari sampai hari kelima lah masih full, cuma turunkan 1 derajat terus pemanasnya. Mungkin pertanyaan saya entah di luar pertanyaan brooding atau tidak nih, karena sebenarnya beberapa farm saya lihat masa broodingnya sukses Bu. Begitu pas lepas brooding malah ayamnya sakit. Itu termasuk apa di dalam presentasi Ibu atau gimana, bisa dijelaskan? Ternyata masa brooding kita bisa sukses, bisa pas lepas brooding malah ayamnya sakit. Itu saja pertanyaan saya. Yang sering saya ketemukan seperti itu di farm-farm itu. Jadi memang
rawan-rawan mau lepas masa brooding itu ternyata nggak bisa dianggap sepele juga, harus hati-hati. Mohon penjelasannya Bu, seperti apa? Makasih. Baik Pak Ramanto, terima Ya. kasih. Terima kasih juga atas tambahan infonya tentang masa brooding itu pemanasan 24 jam itu pada 2 hari saja tidak cukup ya Pak ya. 2 hari selama 24 jam tidak cukup. Memang iya, tapi kalau misalnya itu kondisi dingin mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya cuaca sangat panas mungkin bisa kita kurangin. Terima kasih itunya sarannya. Kemudian untuk penyakit setelah brooding itu selesai malah timbul penyakit. Ya memang biasanya masa-masa rawan juga di umur-umur 5 mingguan ya. Sekitar umur 30-35 hari itu juga sangat rawan. Itu brooding sudah pemanas sudah selesai dan tirai juga sudah mulai dibuka-buka. Ada kemungkinan penyakit itu datang mungkin biosecurity-nya ya Pak ya. Biosecurity-nya mungkin agak harus ditambah. Jadi mungkin selama itu kita harus juga semprot-semprot seminggu sekali itu juga harus semprot lingkungan kandang dan juga penyesuaian dari pembukaan tirai itu sedikit demi sedikit mungkin. Atau vaksinasi dan vitamin juga harus vitamin ya diperketat. Biasanya itu ada di umur-umur segitu mungkin ada apakah diberikan vaksin koksi Pak? Mungkin juga ada mulai timbul perbanyakan koksi di lingkungan. Jadi bisa juga mengenai si DOC-nya. Kalau misalnya dia tidak ada penanganan terhadap koksi khusus. Bisa itu hal-hal seperti itu bisa ditolong dengan pemberian Oregustim ya Pak ya yang sudah itu pada umur misalnya umur 0 sampai sampai 5 minggu atau 6 minggu itu biasanya kita pernah melakukan pemberian full Oregustim dengan dosis kecil tapi setiap hari itu dapat membantu meneruskan kesehatannya, menjaga kesehatannya dan kekebalan tubuhnya ketika brooding sudah selesai. Mungkin begitu Pak Ramanto jawaban yang bisa saya ajukan. Semoga bisa membantu. Baik Bu Endang, terima kasih. Betul Bu. Sama-sama Pak Ramanto. Nggak jauh dari koksi ya. Syukur-syukur kalau dikasih pakai Lipakok ya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rahmanto atas pertanyaannya juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya tutup untuk ruang diskusinya dan saya persilakan Ibu Endang untuk memberikan kesimpulan atas presentasi kali ini. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaan, atas waktu dari Bapak Ibu dalam mengikuti presentasi ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ajukan adalah pada masa brooding sangat penting dan merupakan waktu kritis awal pertumbuhan DOC. Masa brooding akan menentukan performan produksi ternak unggas di masa dewasanya. Kondisi brooder harus melindungi dan membuat nyaman bagi DOC agar mau makan dan minum serta beraktivitas dan berkembang dengan baik. Pemberian obat dan vaksin di brooding ditujukan untuk mendorong pertumbuhan dan melindungi dari penyakit. Kondisi brooding yang paling penting adalah kebersihan, temperatur, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya berikan. Semoga dari presentasi pagi ini dapat memberi tambahan informasi untuk Bapak Ibu tentang brooding. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Louis. Mohon maaf seandainya ada kata atau info yang mungkin kurang memuaskan. Terima kasih, Bu Louis. Baik, terima kasih Bu Endang atas presentasinya mengenai optimalisasi pemeliharaan DOC di kandang brooder. Semoga bisa menjadi bermanfaat dan pengingat juga bagi kita semua. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Saya tutup untuk presentasi
kali ini.